Nah, harus dicoba dulu. Sebelum saya lanjut kembali, nggak apa yang jual alpukat telepon saya, Pak, gimana alpukatnya? Pak, mau saya supply berapa lagi? Pusing saya kan? Karena waktu itu saya bilang, ya Pak, nanti saya akan beli Pak. Kalau misalnya itu jalan, saya akan beli lagi. Ada tuh Pak, mau supply berapa lagi? Nah, akhirnya karena ditekan dari sana kan, saya mikir tuh, oh iya kasihan juga ya petani di sana kalau alpukat yang nggak dibeli kemana gitu. Dan akhirnya karena saya tahu orang yang pernah bilang sama saya itu bilang, Pak, saya dari sayur box. Dia bilang gitu kan, sayurbox.com yang jualan sayur dan buah itu. Saya iseng aja nih, saya cari Instagramnya kan, Instagramnya saya WhatsApp, saya kasih DM, terus saya coba komen gitu. Atau ada yang komen ke saya, Pak, Bapak punya alpukat ya? Wah, orang sayurbox nih gitu kan. Terus saya telepon, iya Pak, saya ownernya sayurbox, dia bilang gitu. Iya Pak, saya ada alpukat. Alpukatnya yang kayak gimana Pak? Nah, di sini poinnya. Kalau kita ingin menjual sesuatu, kita harus punya sesuatu yang berbeda dari orang lain. Kita tahu alpukat itu sama alpukat, tapi yang saya jual bukan alpukat biasa. Karena kebetulan petani yang saya kenal ini punya alpukat yang aneh. Jadi namanya alpukat jumbo. Ukurannya 1 kilo satu alpukat. Ya, saya bilang, Pak, saya punya alpukat yang aneh Pak, alpukat jumbo. Oh, kayak gimana tuh? Ya udah nanti saya kirim. Wah, kita mulai kirim gitu kan. Tapi karena memang tantangan seorang marketing, siapa dengan mudah bisa menjual gitu. Kelebihannya apa? Ya kelebihannya bisa besar banyak. Kalau satu itu bisa dimakan bareng-bareng. Gitu. Kalau misalkan, walaupun ada risiko, tapi saya selalu bisa men-twist itu sesuatu yang apa? Saya nggak berkata bohong, tapi tidak mengatakan detail. Jadi saya mengatakan poin-poinnya ini. Akhirnya mulailah kita supply ke sayurbox. Di awal-awal mereka mulai bisnis, mulai dari Pak, saya coba 5 kilo, saya ambil 5 kilo gitu kan. Sambil kerja saya masukin Gojek 5 kilo, 10 kilo, terus berjalan sampai beberapa tahun yang lalu omset kita dengan sayurbox hampir ratusan juta dalam waktu saja. Disitulah saya yakin, oke, stop, berhenti kerja gitu kan, jangan ada bisnis gitu kan. Wah, udah senang tuh, punya uang ratusan juta dari bisnis sendiri gitu kan. Dulu biasanya dapat ratusan juta itu harus berantem dulu sama orang, harus ikut tender, begadang, belum dapat. Ini alhamdulillah berjalan. Tapi ya bisnis itu kita harus apa ya? Harus pelajaran bahwa dalam hidup ini semua itu harus kita sertakan Allah. Harus kita letakkan itu harta, bisnis tidak dalam hati. Makanya kita harus fundamental seorang muslim itu harus bisnisnya di sini. Al-Quran dan hadis. Saya coba mengutip beberapa karena percuma saya ngajarin ustaz semua. Ya. Tapi di sini ada beberapa. Kalau tidak salah saya menemukan 8 ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang rezeki. Jadi kalau misalkan kita berbisnis, jangan pernah takut dagangan kita nggak laku atau nggak habis. Ya, kalau misalkan hari itu nggak habis, kan tugasnya menghabiskan ya. Ya udah, ini nggak habis ya ini, kasih aja. Pak, mau nggak makanannya? Pak, mau nggak? Ujungnya kan habis. Ya, habis ya. Tapi bisnis itu jangan mengandalkan saya akan bisnis dan saya jadi kaya. Sakit hati nanti. Bisnis, saya niat bisnis, saya mau jadi guru tapi saya mau bisnis. Niatnya untuk ibadah, niatnya mencari berkah, niatnya untuk menolong sesama, niatnya untuk nambah-nambah pahala. Kalau niatnya untuk kaya, nggak banyak orang bisnis terus jadi kaya. Kenapa? Karena di bisnis itu banyak setannya, di bisnis itu banyak ribanya, di bisnis itu banyak tipu-tipunya. Gitu. Jadi bisnis itu kejam sebenarnya, bukan yang enak-enak aja gitu. Nggak, kejam di situ. Nah, kalau kita mengandalkan memulai fundamental bisnis kita itu karena Allah, kita yakini kita jualan pisang, ini pasti ada yang beli.
atau paling nggak habis. Masalah dapat uang atau enggak itu lain cerita. Kalau nggak habis kita kasih santri ini makan, bisa alhamdulillah, makasih Pak, barakallah Pak, itu tetap terjadi. Dan nggak bisa dinilai dengan uang. Kalau dinilai dengan uang paling harga bisa berapa? 5.000, 10.000. Tapi kalau misalkan dinilai dengan doa, itu yang akan membuat kita menjadi lebih kaya. Kaya dalam arti bukan harta ya, karena kita tuh udah dijamin rezekinya. Kalau Allah akan takdirkan kita jadi kaya, kaya. Kalau dijamin ditakdirkan emang nggak kaya di dunia, mau kita usaha kayak apapun, mentok. Mau udah bisnis udah mau gede, hancur. Jadi kita harus yakin bahwa nggak ada makhluk di dunia ini yang nggak dijamin rezeki sama Allah. Kalaupun kita berusaha, nggak ada, Allah itu menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Saya banyak cerita, banyak kasus. Pada saat saya masih menjalankan bisnis itu, saya masih kerja. Tahu-tahu saya punya 2 petani waktu itu kan, di Kudus dan di Semarang. Saya lagi meeting di Telkomsel, kita membahas sesuatu. Lalu petani saya yang di Kudus itu SMS, Pak, saya mau kirim alpukat ya 300 kilo. Saya cuma lihat di, aduh, 300 kilo ini belum ada apa gitu. Mau saya tampung mana gitu. Cuma saya bilang, cuma saya pikir, kalau nggak dibeli, kasihan juga. Mas, karena dia bilang dia mau kirim terus di rumah. Gak dibeli, kasihan. Kalau dibeli, alpukat tuh lifetime cuma seminggu. Kalau dalam seminggu ke depan gak ada order, nanti saya harus makan alpukat setiap hari nih, saya bilang. Saya diemin aja tuh. Saya diemin. Kira-kira 11 menit kemudian SMS masuk. Biasa saya box telepon saya SMS saya, Pak, bisa nggak kirimin alpukat 300 kilo besok? Jadi yang kita lakukan tuh, kita tuh cuma jadi perantaranya Allah aja. Orang di sana itu mau jual alpukat, nggak tahu jualnya kemana, cuma lewat kita. Kita itu juga bingung mau jualnya kemana. Ada yang beli, nggak ngapa-ngapain saya langsung, Mas kirim sekarang. Duitnya lewat mereka, saya dapat bagian komisi aja. Jadi dalam bisnis itu banyak sekali kalau kita menyandarkan niat kita itu hanya untuk menolong orang, mencari berkah, gitu, insya Allah. Tapi kalau misalkan niat bisnis kita tuh mencari kekayaan, oh pengen saya pengen kaya nih, saya pengen punya mobil nih, saya mau kawin lagi, saya mau itu nanti capek, beneran capek. Gitu. Apalagi aku semua kan bagian dari ngajar ya, udah ngajar capek gitu kan, anak muridnya apalagi di paling yang males gitu kan, susah di ini gitu. Ini udah di sekolah pusing, bisnis juga mentok, gimana nih, kapan nih? Nah, jadi kalau memang diniatkan untuk mencari dunia pasti dapat, tapi capeknya luar biasa. Saya bisa mengatakan itu karena banyak yang saya lakukan itu awalnya seperti itu. Jadi akhirnya saya melihat bahwa ternyata ini tidak bisa kita sandarkan sebagai sesuatu yang tujuan hidup. Ini cuma sebagai permainan yang menipu aja. Kenapa? Karena banyak hal, misalkan contoh lagi kemarin saya kebetulan punya supplier juga. Saya ada bisnis itu, ada tentang lain, namanya hortikultura, pertanian, buah-buahan, kemudian kopi. Di kopi saya ada processing unit juga, ruang proses. Terus saya ngambil kopi dari petani. Kemudian saya juga ada bisnis terbitan, cetak mushaf di Al-Quran. Nah, kemarin itu ada petani kopi. Dari sini kontak saya, Pak, tolong dikirimin kopi. Minta berapa Bu? 800 kilo. Saya masih ada cuma 300 kilo di gudang. Saya bilang, Bu mau tunggu nggak? Ya Pak, boleh, minggu ini yang dikirim. Oke. Belum saya kontak petani saya, dia bilang langsung asal, Pak, Assalamualaikum, salam. Ini ada kopi 500 kilo Pak, kapan bisa dikirim?
Jadi yang ini baru minta 800 kilo. Saya punya 300 kilo di gudang saya. Yang ini udah mau kirim 500 kilo. Saya bilang, ya udah kirim aja, orang udah minta. Jadi kadang-kadang dalam bisnis itu kita nggak tahu nih, kita nggak pernah tahu Allah itu membukakan rezeki kita dari mana. Yang penting kita jualan aja dulu. Dan gak usah malu. Syaratnya gak usah malu dan jangan mengharapkan teman untuk beli. Nanti sakit hati. Misalnya gini ya, saya jual misalnya nih. Saya punya nasi uduk. Menurut saya nasi uduknya paling enak. Ini kan banyak orang nih, kita mungkin 50 orang. Kalau 50 orang di nasi uduk saya, kan berarti saya udah harus selesai di 3 liter selesai saatnya. Saya maksa Ustaz Umi harus beli, Ustaz kami harus beli, semua harus beli. Enggak, nanti sakit hati. Orang lagi puasa suruh beli kan nggak mau beli. Jadi dalam bisnis itu kita nggak pernah, jangan memaksakan bisnis itu sama teman. Suatu kesalahan kalau kita memaksakan bisnis kita sama teman. Kita harus bisnis itu secara profesional. Jadi kita harus bisnis. Memang yang kita jual itu adalah barang yang unik. Contohnya tadi alpukat yang gede. Orang itu sebenarnya mungkin nggak butuh alpukat gede, gitu kan? Orang makan sepotong aja udah kenyang kok gitu, apalagi makan satu. Cuman kan karena jangan lupa kalau beli satu kan bisa makan sekeluarga. Oh iya benar juga ya gitu. Jadi kadang-kadang orang lupa dengan kebutuhan dia. Nah, orang belinya oh ya senang. Tapi setelah itu apa? Setelah itu saya nggak jual lagi alpukat yang gede-gede gitu. Kenapa? Karena nggak ada yang beli. Orang belinya kebanyakan paling beli buat kado, buat hadiah, gitu kan senang. Tapi kalau buat hari-hari, Pak, ada yang sekilo iya nggak? Jadi orang cari kecil. Tapi pada saat itu orang ingat oh ya punya auto itu aja, gitu kan. Jadi itu harus kita punya positioning branding. Misalkan antum mau jual apa gitu, ya harus itu melekat dengan diri kita. Jadi kalau misalkan kita mau jual makanan seblak misalnya, antum harus bisa menjelaskan tuh seblak terbuat dari kerupuknya, kerupuk kulit, kerupuk udang, kerupuk apa, cabenya berapa, bawang putihnya berapa. Kenapa? Orang mungkin nggak perlu tahu semuanya. Cuma kadang-kadang kalau beli sempak ini begini gimana ya? Nggak tahu, saya tanya dulu sama orang dapur. Nah itu berarti antum nggak serius menjual. Untuk bisa berbisnis itu kita harus tahu apa yang kita mau jual. Kita tahu bagaimana proses produk yang dijual. Kita harus tahu bagaimana segmentasi pasar yang kita mau cari. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi ini ada tanda-tanda bahwa memang kita nggak usah khawatir. Sama, ayo di sini masih lajang banyak ya? Banyak. Itu, jadi harus nikah dulu. Karena salah satu pembukaan rezeki itu nikah. Jadi kalau nggak nikah itu rezekinya sedikit. Tapi kalau misalkan udah nikah, rezekinya banyak. Tapi ada yang bilang, Pak, kalau ini nikah lagi juga banyak loh. Ya Allah, saya nggak tahu. Selamat. Jadi itu ya. Rezeki itu udah dicatat. Kita mau jadi kayak orang berjualan itu atau bisnis itu sebenarnya cuma pintu rezeki yang lain aja. Kan antum semua ini udah ngajar. Alhamdulillah kalau ngajar itu udah pasti punya penghasilan tetap setiap bulan ya. Mau datang nggak datang atau ngajar nggak ngajar tetap digaji. Tapi kalau misalkan, nah ini menariknya begini. Kalau kita berbisnis beda sama orang kerja. Dulu saya melakukan satu yang ekstrim. Saya berhenti nggak punya penghasilan bulanan. Langsung bisnis. Antum jangan ikutkan saya, itu salah. Kalau mau bisnis, mungkin dari kecil dulu, usaha dulu gitu kan, sambil kerja, sambil jalan. Jadi ibaratnya tuh antum memanage dua kaki. Supaya apa? Supaya jangan sampai uang dapur kecampur sama bisnis. Banyak bisnis yang gagal itu gara-gara uang bisnis dicampur sama uang pribadi. Nah, kalau antum mau mulai bisnis, misalnya antum punya uang 1 juta, terus mau bisnis nih, apa nih? Aduh, dari 81 juta
anggaplah 20%-nya uang itu atau untuk bisnis 200.000. Bisnis apa? Bisa macam-macam dengan 200.000. Pisahkan uang 200.000 itu di rekening tersendiri. Jangan pakai uang itu sampai antum pikir sudah cukup untuk menjalankan bisnis itu 3 kali lipatnya. Orang Cina dia nggak akan makan yang enak-enak kalau belum kaya banget. Iya betul Sob. Jadi dia itu benar-benar memisahkan itu. Jadi dia berani puasa nggak makan yang enak-enak. Kalau dia udah kaya banget, baru dia makan restoran, makan yang banyak, makan yang enak. Tapi sementara itu dia makan sedikit. Beda sama orang kita, orang Melayu, orang Muslim. Baru untung 1.000, belanja kita 10.000. Terus pulangnya gimana? Ya pakai duit ini dulu lah, nggak apa-apa, terus juga ada lagi kok. Nah itu. Jadi kita harus tertib dalam bisnis itu. Nggak bisa kita pakai kantong ini, masukin sini, enggak. Ujung-ujungnya apa? Akan kelilit. Kalau kita biasa begitu, dengan uang kita sendiri kita bisa terbelit. Apalagi misalkan kalau ada investor, misalkan punya bisnis ya, bisnis bagus tuh, ini invest di antum deh, gitu kan? Terus kalau dapat uang banyak nih, ada investor masuk gitu kan? Kadang-kadang kita lupa itu uang orang, gitu. Wah, uang kita banyak nih. Atau kita pergi kumpul yuk. Itu banyak yang terjadi kayak begitu, gitu kan? Atau misalkan dapat uang, kalau dia mau langsung di mobil, gitu kan? Dia bilang, oh bisnisnya besar loh, udah punya mobil sendiri, udah mobil baru, gitu kan? Mobil saya udah 4x4, ada itu bentar uangnya dia. Jadi dalam bisnis itu Allah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang adil dan jujur. Saya menjelaskan itu kenapa banyak bisnis saya yang gagal. Jadi dari banyak yang berhasil ada juga yang gagal dan banyak. Gitu. Tapi yang gagal sakit hati, gitu kan? Merintis bisnis kafe dari awal, wah berjalan. Saya monitor aja dari jauh, saya mau fokus di sini. Oh iya silakan. Monitor. Pak, saya mau tarik modal Pak, kan bisnis sudah gede nih. Ya, saya mau coba kembangin bisnis saya ke depan. Pak, uangnya nggak ada. Loh, kok bisa uangnya nggak ada? Ya Pak, kita ini, tanda coret. Nah ini ada uang, kita belanja setiap hari, tiap bulan, tiap ini, beli macam-macam. Uangnya dia Pak sepi. Nah, ini kok bisa sepi nanti uangnya habis? Kan berarti ada yang salah. Tahu punya usul ternyata yang mengelola tidak amanah. Tadinya pembayarannya cash dirubah semua jadi GoPay. GoPay-nya tidak masuk ke rekening bersama, masuk ke rekening dia. Coba masih dia minta passwordnya kan orang ID ya. Minta passwordnya udah saya secret. Ini transaksi dari 1 November 2018 sampai 2019 ada 150 juta. Uangnya mana? Masuk ke rekening Pak Tomaki. Ubah rasanya. Ada juga bisnis lain gitu kan. Coba saya minta laporannya, saya butuh berapa? Ya saya kasih uang mudah. Coba saya minta laporannya. Bingung. Ini penyakit orang kita. Maaf ya, penyakit orang kita, orang Islam, orang Indonesia. Kita nggak pernah catat, kita selalu campur uang bisnis ini dengan uang pribadi atau uang bisnis A dengan uang bisnis B. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Saya ngalamin sendiri, saya melakukan itu juga gitu. Bisnis saya di kebun agak bleeding. Gimana ini? Gajian karyawan kan harus dibayar. Kalau enggak, aku bisa terbang semua pemenang itu dulu kebun. Ya udah ambil pakai sini dulu deh, bayar sini. Ambil sini, bayar sini. Ujungnya apa? Ini nggak jalan, ini nggak jalan. Jadi kita harus tertib. Kalau kita bisnis punya uang 200.000, udah kelola 200.000, ada untung 10.000, udah diemin dulu. Jangan jajan beli es, minta aja sama teman kalau nggak punya uang. Ya kan? Jadi kalau orang udah itu bisa, misalkan dari uang 200.000 modal kita tadi, ya kan? Itu sudah jadi 600.000, ya bolehlah pakai 5.000 rupiah. Tapi itu dikembangkan terus dan jangan dicampur dan jangan merasa kita udah sukses nih, gitu. Jangan, karena apa? Dalam bisnis itu kita harus tertib administrasi dan jangan gak enakan. Aduh gak enak sama Ustaz Rudy mau lagi. Thank you gitu. Kadang-kadang orang itu lupa dia pernah beli sama kita.
Triknya gimana? Pak, kemarin itu kita lagi produksi produk A nih, mau pesan aja nggak? Kemarin itu ada tandingan kan? Ya belum bayar. Tapi kadang-kadang pura-pura nggak bayar. Nanti kita kasih itu, Pak, ini tandingnya baru kita ingetin Pak, tadi ada sebelumnya belum ditransfer. Iya ya, kita bilang gitu kan? Iya Pak, ini buktinya belum ditransfer. Jadi kita harus strict, jangan merasa nggak enak kalau mau orang berbisnis. Kalau kita nggak enakan, banyak yang senengan. Ada senengan. Dia beli sesuatu sama kita ambil udah. Jadi gitu ya. Jadi dalam bisnis itu kita harus pisahin antara uang pribadi sama uang bisnis. Gitu. Ini bagian latihan juga, bagian memanage keuangan kita. Karena banyak yang gagal dan hancur gara-gara bisnis ini. Kemudian di bisnis ini juga kalau bisa di awal lebih baik jangan berkongsi. Walaupun sebenarnya dalam Al-Quran dijelaskan kalau kita bermuamalah itu akan lebih banyak manfaatnya. Tapi kalau kita semua yang ikut dalam bisnis itu nggak kuat-kuat iman, malah setannya masuk. Setannya masuk. Jadi bagian-bagian syariat dalam agama itu harus diterapkan. Perjanjian tertulis. Al-Quran itu udah menjelaskan semua deh gitu. Hadis juga udah banyak yang menjelaskan bagaimana kita memulai usaha bersama, bisnis bersama, itu udah banyak sekali. Tinggal kita mau atau enggak. Kadang-kadang kita cuma merasa nggak enak lah, nggak usah pakai surat menyurat itulah, nggak usah pakai tulis-tulis itulah. Utang ya udah biar aja nggak apa-apa gitu nanti kita. Tapi kadang-kadang kalau itu udah sifatnya bisnis, kita harus catat semua. Misalkan si Fulan pinjam berapa, catat. Kalau perlu ada suratnya. Kenapa? Itu yang akan menjadi bukti otentik. Kenapa? Karena dalam bisnis itu setan nggak diam. Makanya saya bilang di bisnis itu banyak setannya. Setan senang kita pecah belah. Kenapa? Memperebutkan harta. Jadi di bisnis itu kalau kita belum benar-benar harus mau sukses, itu harus benar-benar kuat. Fondasi agama kita itu kajian dan syar'i itu harus kita kuat. Supaya apa? Supaya bisa sukses. Nah, jadi bisnis itu kalau di awal-awal udah ngomsi, ayolah saya taruh 25 juta dalam 7 juta, 4 orang 100 juta nih. Terus ada kerja. Kenapa? Loh kan saya taruh 25 juta, kita kan punya share sama. Punya sama saham 25 juta. Jadi akhirnya apa? Nggak jalan. Nah, kalau mau bisnis berkongsi itu saya ibaratnya kayak poligami. Kalau udah nikah, udah bisa ngurus satu, baru nikah lagi. Nah, bisnis juga gitu kalau berkongsi. Kalau kita punya bisnis, misalnya nih, kita punya bisnis ini bisnis sayuran, udah jalan. Terus kita nggak tahu bagaimana bisnis buah misalkan. Nah, kita baru berpartner sama partner kita yang ngerti buah. Tujuan kita apa? Tujuan kita belajar. Oh ya saya belajar. Yaudah saya taruh modal di sini ya, taruh modal ini. Nanti baru itu bisa jalan. Dan uangnya jangan pakai uang yang ada di sini, tetap uang sendiri pisahin. Tujuannya apa? Supaya jangan ketarik modal kita nanti. Ini bisa nggak jalan, ini habis. Jadi itu harus tertib. Kita harus benar-benar harus mikirnya kayak orang Cina. Serupiah pun ditagih, Pak kurang transfer nih. Ya kita baik banget orang kita. Tapi ujung-ujungnya apa? Kebiasaan itu bikin kita jadi lalai dan mengabaikan. Nanti kita harus benar-benar tertib. Bukan kita menerbit kikir gitu, enggak. Tapi itu karena apa? Ini semua ada tanggung jawabnya nih, nggak cuma di dunia nih, di akhirat juga tanggung jawabnya ada. Kalau kita belum bayar, gitu kan, kalau kita punya hutang, kan itu balik lagi ke ayat-ayat tentang hutang. Bahwa orang yang sudah mau masuk surga pun gagal masuk surga, tertunda gara-gara hutang yang belum dibayar. Jadi di bisnis itu benar-benar ini kalau nggak salah ada hadis yang bilang Rasulullah pernah kata bahwa orang yang pedagang yang jujur itu nanti bersamaku di surga. Karena emang bisnis untuk jadi jujur nggak mudah, susah banget dan nggak gampang gitu. Walaupun bukan sesuatu yang mustahil, pasti bisa gitu ya. Jadi harus kita tanamkan di dalam diri kita.